Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi di sini gue mau memperkenalkan toko baru gue di Tokopedia, yaitu bernama toko Kilan Mining. Di sini rencananya gue akan mencoba menjual berbagai macam peralatan dan kebutuhan untuk mining. Salah satunya adalah GPU Hanger. Toko ini baru gua buka kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu atau sekitar tanggal 22 November 2021. Dimana untuk tahap awal gua baru posting 3 produk ini, dimana ini ada 3 model GPU Hanger sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Alhamdulillah di sini sudah ada yang beli. Baik banget ini siapapun yang subscriber atau teman-teman Kilan Mining ini sudah langsung beli GPU Hanger sebanyak 10 buah. Tentunya untuk pembeli pertama, kedua, ketiga, dan kelima, gua pasti akan kasih tambahan bonus sebagai giveaway. Oke, kita masuk saja ke konten yang akan gua bahas kali ini. Oke, jadi bisa dibilang hari ini gua merupakan hari yang cukup mengerikan bagi gua, di mana MCB listrik utama gua yang ini terbakar. Kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan saluran MCB yang gua gunakan untuk proses mining atau penambangan cryptocurrency. Di mana untuk daya yang gua gunakan di atas ini untuk bagian atau MCB arus di lantai 2. Ini kurang lebih totalnya mungkin sekitar 4.000 watt. Sementara untuk MCB ini gua pakai yang 32 ampere. Jadi seharusnya sekitar 6.600 atau sampai 7.000 harusnya kuat dengan MCB ini. Cuman entah kenapa tadi sore ini nih kebakar atau gosong. Beruntungnya ya ciri khas Indonesia ya, masih ada untung walaupun kita lagi dilanda kesulitan. Ya jadi untungnya gua atau keluarga gua masih aktif di bawah, jadi kita tuh masih bisa mencium ada bau gosong atau bau kebakar, sehingga bisa cepat-cepat mengambil tindakan dengan mematikan skring listrik. Jadi ya ini seperti yang kalian lihat di sini gua juga cukup bingung, padahal sebelumnya gua udah mining dengan MCB ini beberapa bulan yang lalu. Dalam beberapa bulan gak ada masalah sama sekali kayak gini. Setelah gua bikin grow tent dan gua tambah instalasi listrik di bagian atas, setelah pemakaian kurang lebih seminggu dia langsung kayak gini kebakar. Gua nggak tahu, kemungkinan besar ini nih karena pemasangan di bagian bawah MCB ini nih kurang kuat atau kurang mantep sehingga mengakibatkan kebakar kayak gini. Soalnya kalau dari segi kabel-kabel, gua cek kabel-kabelnya di sini nggak ada masalah, nggak ada yang gosong, nggak ada yang kebakar ataupun yang ada bau angin-angin gitu, nggak ada dari kabel. Jadi gua curiga ini 100% karena goyang atau pemasangan di MCB-nya tuh nggak pas. Mungkin dari kalian ada yang pengalaman kayak gini, mungkin bisa coba share di kolom komentar dan kasih tahu gua biar gua juga bisa langsung mengatasinya dengan benar. Nah, jadi setelah gua bongkar MCB-nya, di sini bisa kalian lihat gosongnya tuh parah banget di bagian bawah, dan gosongnya tuh nyebar ke bagian 3 MCB lainnya tuh. Di sini bisa dilihat tuh ada 3 MCB yang kebakar, dan di bagian yang bawah kurang lebih di bagian yang sama. Gua bener-bener curiganya sih ini emang dari pemasangan MCB-nya nggak pas atau kendor sehingga mengakibatkan kebakar, atau kalau dari segi kelebihan daya gua rasa sih enggak ya. Soalnya untuk kabel yang gua pakai itu harusnya lebih dari cukup untuk nampung hingga 7.700 watt. Lalu untuk MCB-nya sendiri di sini gua pakai yang red yang 32 ampere. Nih di sini kalian bisa lihat ini 32 ampere. Harusnya sih nggak ada masalah. Cuman ya itu, kita nggak tahu yang namanya musibah itu selalu muncul walaupun kita udah prepare, udah siap, cuman tetap aja selalu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk sementara
Ini yang MCB gosong ini gua langsung buang ya, ini nggak kepake lagi jadi buat apa, jadi langsung gua buang. Lalu selanjutnya gua udah ganti ke MCB yang baru. Ini penampakannya. Nah, jadi ini setelah gua ganti MCB yang baru, di sini gua coba tambahin lagi MCB dengan ampere yang lebih tinggi. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 40 ampere, 10 ampere, 40 ampere, 20 ampere dan 40 ampere. Di mana 40 ampere yang sebelah kanan ini adalah sambungan listrik langsung dari meteran. Sementara untuk yang 40 ampere di bagian tengah atau yang kedua ini adalah aliran listrik untuk lantai 2 di mana tempat gua mining, tempat ada 2 AC 1 PK dan setengah PK. Terus ada 3 3D printer dan 2 komputer PC. Jadi kurang lebih kalau menurut perhitungan gua itu sekitar 4.500 watt atau antara sekitar 4.000 sampai 4.500 watt. Jadi seharusnya masih lebih dari cukup dari total ampere 40 ampere tadi ya. 40 ampere kalau kita kali 220 volt berarti kurang lebih 8.000 watt, harusnya masih bisa. Cuman sekarang gue lagi pengetesan, kita lihat dulu, mudah-mudahan nggak ada masalah sama kejadian yang seperti ini lagi.